Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu sanna bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma usan jami'a ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada as-salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin. Thumma usan jami'al malaikatil muqarrabin. خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا لجميع مشايخنا وأساتذتنا ثم خصوصا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الحياء منهم والأموات ثم خصوصا محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة نور الأمة ثم خصوصا محمد صديق الأمين ثم خصوصا محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. Untuk para pihak yang ikut membantu, memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Selanjutnya monggo sareng-sareng malih mau surat Fatihah diususkan untuk pembangunan pondok niki supaya diparingi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala diparingi kesehatan, diparingi kemudahan dalam rangka berthalabul ilmi, diparingi kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Selanjutnya monggo sareng-sareng malih mau surat Fatihah diususkan untuk pengarang kitab niki Syekh Abdul Wahab Khalaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Monggo diperhatikan, kemarin sudah kita baca sebenarnya di waqad salaka ulama'ul kalami tariqan fit ta'lif, dan beberapa sudah mendapatkan perhatian serius untuk kemudian dijelaskan. Sekarang saya lanjutkan karena memang banyak yang perlu ditegaskan dan diurai dalam konteks ini. Yang pertama yang penting untuk kemudian dianu dalam teks ini, monggo diperhatikan. Coba dilihat di situ ada kata-kata wala robtoha. Itu yang mendapatkan perhatian dulu karena kemarin sudah kita baca ini. Apa yang kemudian perlu kita tegaskan dalam konteks wala robtoha di sini? Ini sudah kita tegaskan bahwa
ketika ada la yang itu kelihatannya nafi, lam itu, la itu jatuh setelah waw ataf dan didahului oleh nafi, maka bisa dipastikan bahwa lam yang ada di situ, la yang ada di situ disebut sebagai lam zaidah, la zaidah. Li taqwiyatin nafyi, istilah yang biasa kita tegaskan begitu. Ya. Karena biasanya kalau tidak dianggap sebagai lamnya itu adalah zaidah, maka berlaku nafi plus nafi itu sama dengan plus, menjadi positif nanti. Jadi sering saya tegaskan kata-kata misalnya la yasma'una fiha laghwan wala ta'thima. La yasma'una fiha laghwan wala ta'thima. Itu kalau seandainya yang sederhana, la yasma'una fiha laghwan wa ta'thima. Itu semacam itu. La yasma'una fiha laghwan wa ta'thima. Jadi lam yang kemudian jatuh setelah waw dan didahului oleh nafi, maka la yang ada di situ itu bisa dipastikan adalah zaidah. Apa fungsinya zaidah? Litaqwiyatin nafyi, untuk menguatkan, lebih menguatkan nafi lagi. Jadi kalau zaidah itu memang secara umum adalah untuk taukid, biasanya seperti itu. Ya. Jadi penting kata-kata wala rabbataha. Di situ ada kata-kata walam yaj'alu, itu adalah nafi. Walam yaj'alu wijhatahum intibaqa hadhihi alqawaidi ala ma istanbatahu al-a'immatul mujtahiduna minal ahkami wala rabbataha. Wawunya waw ataf, lam yang ada setelah waw niki disebut sebagai la zaidah. Kenapa sebabnya kok disebut sebagai la zaidah, kok tidak disebut sebagai nafi? Karena kalau disebut nafi, ya, maka menjadi positif. Ya, saya bukan tidak punya uang. Saya bukan tidak punya uang, itu artinya saya punya uang. Saya bukan tidak punya uang, itu artinya saya punya uang. Tidak plus tidak itu sama dengan akhirnya menjadi positif. Saya bukan tidak punya uang, saya bukan tidak punya mobil, saya punya mobil berarti. Saya naik sepeda motor ke kampus, saya pakai sepeda motor ke kampus bukan karena tidak punya mobil misalnya. Itu berarti punya mobil. Gitu ya. Itu semacam itu. Jadi kalau seandainya itu kemudian diterjemahkan biasa tidak seperti itu, maka harus diperhatikan, ya, itu adalah merupakan la zaidah li taqwiyatin nafyi. Itu yang sering saya katakan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. La yang ada di dalam lafaz wala addallin itu adalah zaidah li taqwiyatin nafyi karena didahului oleh ghairu. Ini penting untuk diperhatikan. Jadi la yasma'una fiha laghwan wala ta'thima, la yasma'una fiha laghwan wa ta'thima. Setiap adalah jatuh setelah waw ataf dan didahului oleh nafi, maka lam yang ada di situ adalah la zaidah. Ini penting untuk kemudian ditegaskan. Itu catatan yang pertama dalam konteks bacaan yang belum kita tuntaskan kemarin. Catatan yang kedua yang mungkin untuk kemudian diperhatikan ini dalam rangka penguatan, pengayaan, adalah tentang ma. Di sini banyak wa athbatu ma ayyadahul burhan, kata-katanya ala ma istambatahu al-a'immatu al-mujtahidun, ya. Kemudian selanjutnya adalah fama ayyadahul aqlu wa qama alaihil burhan, ma-nya banyak di situ. Inilah yang kemudian penting untuk ditegaskan. Kenapa kok kemudian yang namanya bahasa Arab itu menjadi sulit? Lebih disebabkan karena satu kata, satu huruf ma misalnya memungkinkan memiliki status yang banyak
Tapi selalu saya tegaskan, sebanyak-banyaknya status yang disandang oleh ma pasti juga terbatas. Oleh sebab itu ya harus dihafalkan juga. Terbatas juga. Meskipun banyak tapi terbatas juga. Pengalaman kita dalam rangka misalnya ya mengungkap masalah ma misalnya itu akan berpengaruh pada tingkat akurasi. Makin pengalaman, tingkat akurasinya makin tinggi. Bagaimana penjelasannya Ustadz? Mungkin ini juga, ini karena sudah berlembar-lembar ya, sudah mungkin di episode sebelumnya itu juga mungkin pernah kita tegaskan. Secara umum bagaimana Ustadz? Secara umum begini, ma yang kita temukan di dalam bahasa Arab itu secara umum diklasifikasikan menjadi dua. Ini catatan pentingnya. Secara umum, apa itu? Yang masuk dalam kategori isim dan masuk dalam kategori huruf. Ma yang masuk dalam kategori isim dan ma yang masuk dalam kategori huruf. Sering saya tegaskan, klasifikasi menjadi ini adalah isim, ini adalah huruf, itu juga menjadi penting bagi kita para pemula dalam rangka menentukan kedudukan i'rab. Itu semacam itu. Ya, bagaimana maksudnya Ustadz? Kalau seandainya sebuah kalimat misalnya ma ini adalah isim, wajib memiliki kedudukan i'rab. Wajib memiliki kedudukan i'rab. Tidak ada isim yang tidak memiliki kedudukan i'rab. Apakah isim itu termasuk dalam kategori isim yang mabni ataukah isim yang mu'rab? Pasti ada hukum i'rabnya. Harus memiliki hukum i'rab. Apakah itu dibaca rofa, nasab atau jar? Tidak ada isim yang tidak memiliki kedudukan i'rab. Ketika huruf, maka pasti tidak memiliki kedudukan i'rab. Tidak ada huruf itu dibaca rofa, tidak ada huruf itu dibaca nasab, tidak ada huruf itu dibaca jar, tidak ada huruf itu dibaca jazm. Paradigma ini penting menjadi penegasan. Saya ulangi lagi. Ma secara umum itu bisa dibedakan menjadi dua. Ma yang masuk dalam kategori isim dan ma yang masuk dalam kategori huruf. Gitu. Ketika ma itu masuk dalam kategori isim, itu harus kita bertanggung jawab untuk memberikan kedudukan i'rab, karena i'rabnya isim itu ada tiga, ya salah satu dari tiga itu. Kadang-kadang dibaca rofa, kadang-kadang dibaca nasab, kadang-kadang dibaca jar, karena ini isim. Akan tetapi kalau seandainya ma itu kemudian disebut sebagai huruf, itu maka tidak mungkin memiliki kedudukan i'rab. Dia tidak berhukum rofa, dia tidak berhukum nasab, dan juga tidak berhukum jar atau tidak berhukum jazm juga, misalnya begitu. Itu semacam itu. Ya. Yang termasuk dalam kategori yang berkategori isim itu apa saja namanya Ustadz? Misalnya begitu. Ada yang disebut sebagai ma istifham. Ya, itu termasuk dalam kategori isim. Ada yang dimaksud dengan ma syarat, isim syarat. Ya, itu termasuk dalam kategori isim. Ada yang disebut sebagai mausul. Itu juga masuk dalam kategori isim. Ada yang masuk dalam kategori ma ta'ajjubiyah, itu juga masuk dalam kategori isim. Ya. Ada juga yang masuk yang dianggap sebagai ma nakiroh tambah. Ya. Nakiroh tambah ini kok apa Ustadz? Ma yang menunjukkan nakiroh yang paling puncak, sempurna banget. Isim nakiroh ketika kemudian diberi ma itu menjadi nakirohnya menjadi lebih sempurna lagi. Sederhananya begitu. Ishtaraitu kitabam ma. Kitaban itu sudah isim nakiroh. Tapi kalau seandainya diberi ma, itu nakirohnya menjadi tamah, menjadi lebih sempurna lagi. Saya akan membeli kitab apapun. Ma nakiroh tamah ini penting karena kadang-kadang kita secara tak terduga bertemu dengan itu. Ya, kadang-kadang penting. Ya, begitu. Ya namanya ilmu semuanya penting gitu ya. Jadi ada yang disebut sebagai ma mausul, ada yang disebut sebagai ma ta'ajjubiyah, ada yang disebut sebagai ma istifhamiyah, ada yang disebut sebagai ma syartiyah, ada yang disebut sebagai ma nakiroh tamah misalnya, itu ada. Itu.
Gitu. Jadi kalau seandainya kemudian masuk dalam kategori isim, wilayahnya itu ya kalau tidak dianggap sebagai istifham, masmuka. Masmuka. Misalnya begitu. Kalau seandainya tidak dianggap sebagai istifham, ya dianggap yang lain. Kalau ma istifhamiyah, ma syartiyah itu pasti ada di awal kalimat. Ma ta'ajjubiyah itu pasti di awal kalimat. Ya, masmuka. Itu penting untuk diperhatikan. Oh, ini karakternya ada di sadril kalam. Karakternya ini adalah ada di awal kalimat. Masmuka, apa namamu? Misalnya, ma iku opo, ismuka utawi. Diwalik Ustaz, khobar muqaddam mubtada muakhir. Iya. Kenapa kok dibalik Ustaz? Untuk menentukan mana yang akan kita tentukan sebagai mubtada, mana yang akan kita tentukan sebagai khobar. Pendekatan salah satu yang harus kita lakukan adalah ainal a'raf, mana yang lebih makrifat di antara keduanya. Kalau seandainya kita bandingkan masmuka, antara ma dan ismuka, itu lebih makrifat ismuka dibandingkan dengan ma. Karena demikian maka cara bacanya adalah khobar muqaddam mubtada muakhir. Ma adalah apa? Ismuka, bermula nama kamu, namamu. Jangan ma utawi opo ismuka, nggak cocok. Opo sebabnya? Karena kita sejak awal mempersyaratkan yang namanya mubtada itu harus terbuat dari isim makrifat. Antara ma dan ismuka itu lebih makrifat ismuka dibandingkan dengan ma, sehingga cara bacanya adalah khabar muqaddam mubtada muakhir. Itu kalau ma istifham. Ma syartiyah seperti apa? Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Itu ma syartiyah di situ. Ma syartiyah ini adalah menjazmkan dua fi'il mudhari. Karena demikian di situ wa ma taf'alu, wa ma lan ing opo taf'alu nglakoni sapa sira kabeh. Nyatane ma min khairin saking kebagusan ya'lamhu. Taf'alu bukan taf'aluna. Ya, oleh sebab itu di situ fi'il mudhari yang kebetulan mu'rab yang dimasuki ma itu yang pertama karena kebetulan termasuk dalam kategori al-af'alul khamsah, ada hadzfun nun di situ. Wa malan ing opo taf'alu ngelakoni sapa sira kabeh. Nyatane ma min khairin saking kebagusan ya'lamhu, moko ada makanya. Ya'lamhullah. Itu namanya ma syartiyah. Ma mausul ya, ishtaraitu tuku sapa ingsun ma ing barang. Ishtaraitu saya membeli ma akan sesuatu, thamanuhu yang bermula harganya ma adalah ghalin, larang atau mahal. Ma-nya mausul di situ ada di tengah-tengah kalimat biasanya. Ya. Ada juga ma ta'ajjubiyah. Ya kan? Ma ta'ajjubiyah. Ma ta'ajjubiyah itu kalau dalam bahasa kita berarti alangkah. Didadekno mubtada, jumlah yang jatuh sesudahnya langsung ditentukan sebagai khabar. Ma kalau dalam bahasa Jawa, duh gawa akan utawi barang. Iku ajmalawus bagusi apa ma Fatimah ing Fatimah. Alangkah cantiknya Fatimah itu. Alangkah cantiknya Fatimah itu. Ma ta'ajjubiyah termasuk dalam kategori isim. Ma nakiroh tamah juga masuk dalam kategori isim. Ini adalah contoh-contoh. Kenapa kok kemudian yang namanya bahasa Arab akhirnya menjadi sulit untuk pemahaman yang ideal loh ya, untuk pemahaman yang ideal. Ya kan? Karena kalau seandainya kemudian salah, mausul dianggap sebagai istifham, istifham dianggap sebagai mausul, kualak-kualik misalnya, itu akan berdampak juga pada kesalahan murad. Seperti saya katakan, ya, benarnya i'rab belum tentu menunjukkan benarnya murad. Tapi kalau salahnya i'rab, perhatikan ini rumus bisa dijadikan sebagai pegangan sampean. Salahnya i'rab itu dipastikan berdampak pada salahnya murad. Kalau salah i'rabnya sudah salah, pasti muradnya juga salah. Tapi i'rabnya benar, belum tentu muradnya juga benar, karena yang namanya murad itu tergantung pengalaman. I'rabnya sudah benar, belum tentu yang namanya muradnya benar. Tapi kalau i'rabnya salah, dipastikan bahwa muradnya itu pasti
salah. Itu coba dibuat wawasan sampean. Ya, jadi ma yang masuk dalam kategori isim itu banyak. Ada yang disebut sebagai ma istifham, ada yang disebut sebagai ma syarat, ada yang disebut sebagai ma mausul, ada yang disebut sebagai ma nakiroh tamah, ada yang disebut sebagai ma ta'ajjubiyah. Nakiroh tamah itu sempurna. Ishtaraitu, saya membeli siapa saya, ma kitaban akan kitab apapun. Itu nakiroh tamah. Begitu. Kalau seandainya kemudian masuk dalam kategori huruf, ya, huruf itu bisa dianggap sebagai nafi. Wa ma ana illa nadhir. Saya tidaklah kecuali, saya tidaklah tidak. Artinya nafi di situ. Ya. Ada juga dianggap masdariyah. Gitu ya, masdariyah. Kama qala Allahu kaqaulillahi. Itu adalah masdariyah, huruf dia tidak memiliki kedudukan i'rab. Namanya huruf. Ya. Ada juga yang disebut sebagai makafatun anil amal, yang menghalang-halangi beramalnya sebuah amil. Misalnya yang masuk pada innama, inna awalnya beramal tansibul isma wa tarfaul khabar, tapi ketika dimasuki ma kafatun anil amal, kafatun anil amal itu maksudnya mencegah pengamalan inna, sehingga inna menjadi tidak beramal ketika dimasuki ma. Innamal a'malu, bacaannya lu bukan al a'mala. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Ma yang ada dalam lafaz innama itu namanya ma kafatun anil amal. Ada juga mazaidah. Jadi ada nafi, ada masdariyah, ada makafatun anil amal, ada juga yang disebut sebagai mazaidah. Itu banyak jadi. Oleh sebab itu, meskipun banyak, sering saya katakan bahwa ini masih terbatas yang memungkinkan pada akhirnya untuk dihafal. Kegiatan sampean, karena sampean itu masih belum punya kegiatan yang agak serius, ya menghafal dan menghafal. Sudahlah, jenengan sinten mawon jenengan rek mboten kathah apalane, kalau tidak banyak hafalannya tidak mungkin menjadi pinter. Sering saya katakan. Ayo coba kita definisikan siapa orang pinter itu dalam bidang keagamaan. Mesti orang pinter dalam keagamaan itu adalah orang yang hafalan Qur'annya banyak, hafal. Orang yang hafalan hadisnya banyak, memungkinkan untuk disebut sebagai orang pinter. Hafalan kaidah nahwunya banyak, kaidah sorofnya banyak, kaidah usul fikihnya banyak, kaidah fikihnya hafalan. Begitu. Kalau kata Imam Imriti, mani'atana bihifdhihi wa fahmihi. I'tana, peduli pada hafal dulu baru faham. Oleh sebab itu sampean kudu hafalan kegiatannya. Semakin sampean banyak hafalannya, semakin memungkinkan panjenengan untuk menjadi seorang intelektual. Semakin banyak hafalannya, Qur'annya hafalannya banyak, hadisnya hafalannya banyak, ininya hafalannya banyak, dan seterusnya, semakin memungkinkan sampean untuk menjadi seorang ilmuwan dalam bidang keagamaannya. Semakin sampean tidak banyak hafal, ya semakin tidak mungkin. Sulit untuk kemudian dibayangkan orang dianggap sebagai ahli agama tapi tidak sama sekali ada hafalan Qur'annya, hafalan hadisnya, hafalan. Sulit untuk kemudian dibayangkan itu, ya. Jadi penting untuk diperhatikan itu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kemarin wacana. Coba ini penting, ya. Semuanya mungkin karena ini konsumsinya bukan konsumsi newcomer. Konsumsinya bukan konsumsi pendatang baru, agak berat. Saya kemarin ngomong ketika membaca kata-kata fama ayyadahul aqlu wa qama alaihil burhan, saya anggap sebagai mausul. Misalnya, pertanyaan mendasarnya adalah, Ustadz, kalau seandainya misalnya fama ayyadahu al aqlu wa qama alaihil burhan, kok ada fa-nya, kok seakan-akan dia itu memang yang layak, yang pas itu ditentukan sebagai syarat.
Fama ayyadahul aqlu wa qama alaihil burhan. Memungkinkan manya dianggap sebagai mausul, memungkinkan dianggap sebagai syarat, tergantung bagaimana penyikapannya. Coba diperhatikan, ini penting. Sampean kalau bisa berlogika, kalau seandainya ngaji menjadi bagus. Kalau seandainya sampean memungkinkan untuk berlogika, kalau ngaji sudah bagus. Ya. Ma dalam lafadz fama ayyadahul aqlu wa qama alaihil burhan memungkinkan pada akhirnya untuk kemudian ditentukan sebagai mausul, memungkinkan juga dianggap sebagai syarat. Kalau seandainya dianggap mausul kok ada fa-nya Ustaz? Kok ada fahuanya? Seakan-akan ada jawabnya, ada fa. Ya, diperhatikan dalam konteks tertentu yang namanya isim mausul kadang ditempatkan pada posisi syarat. Ya. Ya apa itu bunyinya? Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata, terus wala yunfiquna fi sabilillah, terus aneh. Fabashshirhum. Ada jawabnya lo di situ. Padahal nggak ada yang namanya syaratnya. Jelas, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum. Inilah kemudian yang disimpulkan oleh para ulama yang mengatakan bahwa akhirnya berkesimpulan bahwa yang namanya mausul terkadang ditempatkan pada posisi syarat sehingga dia membutuhkan jawab syarat. Saya coba kumpulkan banyak ayat yang di mana isim mausul menempati posisi syarat, ada jawab syaratnya, padahal bukan adat syarat dia, tapi qad tanzilu manzilatas syarti. Ya, terkadang ditempatkan pada posisi syarat. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum. Terus ada apa? Fastashhidu. Ada jawabnya di situ. Fastashhidu. Gitu. Jadi penting untuk kemudian diperhatikan, terkadang yang namanya mausul itu menempati posisi syarat. Ya. Akhirnya apa? Yang harus ada jawab syarat itu tidak harus adat syarat. Kadang-kadang isim mausul dalam konteks tertentu itu dianggap menempati posisi syarat, sehingga meskipun isim mausul itu bukan merupakan adat syarat tapi punya jawab syarat. Contoh yang paling konkret adalah ayat yang sangat terkenal, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah, ya, fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang kegiatannya itu cuman menyimpan harta saja, ya, wala yunfiqunaha fi sabilillah, kemudian tidak mau menginfakkan itu dalam jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Berilah kabar gembira dengan azab yang sangat pedih. Itu semacam. Maka berilah fabashshirhum. Kan pas itu. Basyir itu adalah merupakan fi'il amar. Kalau seandainya kemudian fi'il amar itu menjadi jawab syarat, ya, berdasarkan misalnya bareng-bareng ismiyatun talabiyatun wa bijamidi wa bima waqat wabilan wabitamfisi. Ketika yang menjadi jawab syarat adalah tolabiyah, tolabiyah itu bisa amar bisa nahi, maka yang namanya jawab syarat itu memungkin atau wajib diberi fa jawab. Ini persis dengan fabashshirhum. Basyir itu adalah merupakan fi'il amar. Bareng-bareng. Basyara yubasyiru tabasyiron, tabasyiratan tabasyaron, tibasyaron mubasyaron, fahuwa mubasyirun wadhaka mubasyarun. Basyir la tubasyir, mubasyarun mubasyarun. Ada fa-nya di situ. Jadi penting untuk catatan panjenengan, ya, dalam konteks tertentu, ya, kalau dalam penjelasan di tafsir idza urida bihi at-ta'mim, apabila yang dimaksudkan adalah diumumkan, nanti sampean itu kaitannya dengan sigot.
Sighot am itu apa saja? Di antaranya adalah mausul. Sighot am itu ketika idza urida bihi at-ta'mim maka dianggap menempati posisi syarat. Ketika menempati posisi syarat maka memungkinkan untuk kemudian diberi fa. Konteksnya adalah fama ayyadahu, kalau seandainya kemudian dianggap sebagai mausul, memungkinkan fahuanya dianggap sebagai jawab. Akan tetapi harus beda penyikapan. Ya, memungkinkan di sini dianggap sebagai mausul, memungkinkan dianggap sebagai syarat. Kalau syarat bagaimana? Langsung kalau syarat. Fama moko utawi barang. Khobar langsung. Iku ayyada. Karena apa? Kalau seandainya ma itu syarat, tidak butuh yang namanya silatul mausul. Jumlah yang jatuh sesudahnya itu langsung ditentukan sebagai khobar, bukan ditentukan sebagai silatul mausul. Perbedaannya diantaranya begitu. Kalau seandainya coro mocone panjenengan niki ngeten, fama moko bermula sesuatu adalah ayyada yang menguatkan hu akan ma apa al aklu akal wa qoma dan tegak dan berdiri alaihi atas ma apa al burhanu, begitu. Adalahnya pada ayyada fahuwa maka ditentukan sebagai jawab dari ma, maka itu adalah syarat. Tapi kalau seandainya cara bacanya fama moko utawi barang, maka bermula sesuatu ayyada yang bukan adalah ayyada, menguatkan, bukan begitu. Ya. Apakah ma-nya mau ditentukan sebagai mausul, apakah ditentukan sebagai syarat, podo-podo kene. Cuman jumlah yang jatuh setelah ma yaitu ayyadahul aklu. Kalau seandainya ma-nya itu kemudian dianggap sebagai mausul, maka menjadi silatul mausul. Silatul mausul termasuk dalam kategori jumlah yang tidak memiliki kedudukan i'rab, la mahallalaha minal i'rab. Akan tetapi kalau seandainya kemudian ma-nya itu dianggap sebagai syartiyah, maka jumlah yang jatuh sesudahnya langsung ditentukan sebagai khabar. Fama moko utawi barang langsung iku ayyada. Berarti ma-nya adalah syarat. Kok iku? Ma-nya syarat berarti. Fama moko utawi barang ayyada kang, berarti mausul ini. Kok kang? Tidak ditentukan sebagai khabar. Ini berarti mausul. Jadi sama saja, apakah ma-nya ini mau dianggap sebagai mausul atau dianggap sebagai syarat, itu sama. Perbedaannya sederhana. Apa itu sederhananya? Ya pokoknya jumlah yang jatuh sesudahnya, apakah mau kita tentukan sebagai silatul mausul, apakah kita tentukan sebagai khabar. Kalau ma-nya itu kemudian ditentukan atau ditentukan sebagai syarat, maka itu langsung ditentukan sebagai khabar. Kalau seandainya ma-nya itu kemudian ditentukan sebagai mausul, maka itu dianggap sebagai silatul mausul. Kalau seandainya dianggap sebagai mausul, mana jawab syarat khobarnya ma? Khobarnya ma itu adalah langsung menjadi jawab iku fahuwa. Itu begitu catatan selanjutnya. Ya, ini catatan-catatannya saya tulis apa saja yang menurut saya menjadi pintu masuk, karena ini meskipun newcomer tapi apa yang ada di dalam teks kita coba untuk kemudian kita jelaskan secara gamblang. Sehingga saya memiliki keinginan kuat teman-teman yang ada di luar sana, para pemirsa yang ada di berbagai daerah yang menonton tayangan ini terfasilitasi untuk kemudian mendapatkan layanan sebagaimana persis di pondok pesantren. Persis di pondok pesantren. Pondok pesantren itu kan begitu detail banget begitu. Nah, kalau seandainya newcomer itu kita punya tayangan ya pada waktu malam, setiap malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, kadang-kadang malam Senin juga, itu adalah tayangan di YouTube. Itu kita juga itu teori dasar, memang yang dasar-dasar kalau itu, karena tidak aplikasi teks, itu semacam itu. Ya. Selanjutnya sekarang tentang tak marbutoh. Ini catatan saya selanjutnya tentang tak marbutoh. Sebelum tak marbutoh ada kata-kata sawaun yang harus diperhatikan. Ya, ini sebelumnya sawaun. Diperhatikan kata-kata sawaun. Kalau seandainya kita bertemu dengan kata-kata sawaun dan di situ langsung ada hamzah taswiyah. Hamzah taswiyah termasuk dalam kategori huruf masdariyah. Maka sawaun itu dipastikan menjadi khabar muqaddam. Sawaun iku podo. Sawaun adalah sama.
Ono to utawi wafaqo. Ono to utawi wafaqo nyocoki apa ma al furu'a al madhhabiyata ing piro-piro cabang al madhhabiyata. Begitu. Ya, diperhatikan. Sawaun adalah sama. Adakah wafaqo bermula ya sesuai apa ma? Diperhatikan. Sawaun itu kalau seandainya yang jatuh setelah sawaun itu kok kemudian ada hamzah taswiyah itu a. Hamzah taswiyah termasuk dalam kategori hamzah yang masuk dalam kategori huruf masdariyah. Sehingga sawaun ditentukan sebagai khabar muqaddam, kemudian masdar muawwalnya itu ditentukan sebagai mubtada muakhar. Khabar muqaddam mubtada muakhar. Sawaun adalah sama. A adakah bermula? A ono to utawi. Begitu. Sawaun iku podo. A ono to utawi. Sawaun adalah sama. A adakah bermula? Diperhatikan. Sawaun kalau seandainya yang jatuh setelah lafadz sawaun niku ada hamzah taswiyah, ya, maka dipastikan bahwa sawaun itu adalah menjadi khabar muqaddam. Sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum dan seterusnya itu. Sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum dan seterusnya. Ya, begitu. Itu tentang lafadz sawaun. Sawaun itu kalau seandainya yang jatuh setelahnya ada hamzah a begitu, dipastikan sawaun itu adalah menjadi khabar muqaddam. Sedangkan mubtada muakhirnya adalah berupa masdar muawwal yang dibentuk oleh hamzah taswiyah dan seterusnya itu, dan jumlah seterusnya itu. Ya. Kemudian wacana yang terakhir, ya. Wacana yang terakhir adalah kata-kata syafi'iyah, malikiyah. Lagi-lagi saya akan mengatakan kepada panjenengan semuanya, janganlah kita memiliki pandangan bahwa tak marbutoh itu selalu menunjukkan mu'annats. Janganlah kita memiliki pandangan bahwa yang namanya tak marbutoh selalu menunjukkan mu'annats. Memang ada yang namanya tak marbutoh itu menunjukkan mu'annats, yang secara ekstrim apabila dia masuk pada isim sifat. Apa bedanya qari'un dengan qari'atun? Apa bedanya syarihun dengan syarihatun? Apa bedanya daribun dengan daribatun? Kalau daribun itu adalah orang yang memukul laki-laki, kalau daribatun orang yang memukul perempuan. Kalau yang menjelaskan itu laki-laki adalah syarihun, kalau yang menjelaskan perempuan itu adalah syarihatun. Itu masuk pada isim sifat ekstrim yang namanya tak marbutoh menunjukkan mu'annats. Tapi bisa juga yang namanya tak marbutoh itu menunjukkan nasab. Ini Syafi'iyah, Malikiyah, Mu'tazilah, Hanabilah. Itu adalah nasab. Ya, ulama-ulama yang berbangsa Syafi'i. Ya, yang bermadhab Syafi'i. Ulama-ulama yang bermadhab Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilatun. Bukan Mu'tazilatun itu adalah orang yang Mu'tazilah perempuan. Ya, begitu. Minal Mu'tazilati misalnya, minal Hanabilati misalnya. Hanabilah itu adalah taknya itu adalah menunjukkan nasab. Ya. Jadi penting untuk wawasan berpikir kita, janganlah kita memiliki pandangan bahwa yang namanya tak marbutoh itu selalu harus diterjemahkan atau dianggap menunjukkan mu'annats. Memang ada yang menunjukkan mu'annats, tapi ada juga yang tidak menunjukkan mu'annats. Oleh sebab itu penting seperti yang sering saya katakan, apa bedanya sya'run dengan sya'ratun? Apa kemudian sya'run itu adalah rambut laki-laki, kalau sya'ratun rambut perempuan? Tidak. Kalau sya'run itu adalah rambut, kalau sya'ratun itu lil wahdah namanya. Lil wahdah itu menunjukkan tunggal, sehelai rambut. Ya kan? Apa bedanya warokun dengan warokotun? Ya kan? Kalau warokun itu adalah daun. Kalau warokotun itu laki-laki menunjukkan wahdah, tunggal dia. Ya, sehelai daun dan seterusnya. Ya, jadi jangan kemudian kita memiliki pemahaman memang iya untuk pemula nggak apa-apa, tak marbutoh langsung kita hukumi sebagai muannas pemula itu. Tapi kalau seandainya kita ya naik tingkat. Tidak semua tak marbutoh itu menunjukkan muannas. Tak marbutoh ada yang menunjukkan wahdah, ada yang menunjukkan nasab, ada yang merupakan iwad, ada yang merupakan mubalaghah.
Qala al-allamatu. Masa orang alim perempuan? Sangat alim. Ilmu balaghah itu namanya. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo didiskusikan, terutama tentang ma tadi. Ya, penyikapannya bagaimana, jumlah yang jatuh sesudahnya. Ayo, silakan. Ada masalah?